Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Wuling Convero S yang tipe Lux Plus warna Aurora Silver terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Convero. Bagi informasi, mobil Wuling Convero ini total ada 3 tipe. Tipe yang pertama tipe TP atau tipe standar, kemudian tipe tengahnya ada tipe C, dan tipe tertingginya yaitu tipe L. Nah, unit yang kita review ini merupakan tipe tertinggi yaitu yang tipe L. Untuk warnanya sendiri ini termasuk kategori warna Aurora Silver atau semi ke arah warna grey. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini silahkan bisa menghubungi Mas Adi. Beliau adalah marketing untuk mobil Wuling wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, kita lanjutkan reviewnya. Pertama kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,691 meter. Kemudian kalau untuk tingginya 1,730 meter. Dan untuk panjangnya mobil ini memiliki panjang 4,53. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Dari bagian dimensi sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, ini untuk bagian depan. Di bagian tengah terdapat logo Wuling berwarna merah. Kemudian untuk grill utamanya menggunakan aksen warna hitam piano black. Ada list berwarna chrome di bagian tengah. Lalu untuk grill utamanya modelnya seperti ini, model segi 4 berwarna hitam. Dan untuk lampu, nah ini untuk lampu utamanya menggunakan lampu jenis proyektor. Dan untuk lampu jauhnya di sini menggunakan lampu jenis bohlam. Untuk bagian atas di sini juga dilengkapi dengan list warna chrome untuk memberikan kesan mewah. Nah, lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya bohlam, kemudian untuk lampu senya ada di bagian ujung, bohlam juga. Dan untuk fitur keselamatan, bagian depan ada sensor parkir, jumlahnya ada 2 titik. Serta di bagian samping sini terdapat lampu LED TRL. Untuk bagian bawah di sini terdapat list berwarna hitam, serta untuk bagian front underguardnya di sini berwarna silver. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Wuling Convero S yang tipe tertinggi yaitu tipe Lux Plus warna Aurora Silver. Kita mulai dari bagian paling atas. Nah, di sini untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan roof rail. Untuk roof railnya warna silver. Di bagian atasnya terdapat list warna hitam. Untuk antenanya ada di bagian depan sini menggunakan model fix. Kemudian untuk jendela listnya berwarna hitam, bagian atas warna hitam. Untuk pilar B-nya juga sama warna hitam. List bagian bawahnya warna chrome. Lalu untuk bagian spion di sini menggunakan cover sewarna body serta dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujung. Lanjut ke bagian handle pintu. Untuk handle pintunya di sini menggunakan model tarik, covernya berwarna chrome serta dilengkapi dengan slot kunci manual di bagian ujung. Dan untuk velg, nah di sini untuk velgnya sudah menggunakan model dual tone. Untuk velgnya ini berukuran 15 inci. Nah, untuk profil ban yang digunakan ini menggunakan ban merek GT Radial. Untuk profil bannya sendiri menggunakan ukuran 195/60 R15 dengan kode 92H. Lalu untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Kalau untuk suspensi bagian depan di sini menggunakan jenis McPherson. Lanjut ke bagian samping. Nah, untuk bagian samping mobil Convero ini sudah dilengkapi dengan over fender serta untuk yang tipe L ini juga ada body set molding di bagian sampingnya warna hitam dengan list warna chrome di bagian tengahnya. Nah, dari bagian samping depan sekarang kita lanjut ke bagian samping belakang. Nah, di sini bisa kita lihat ini untuk kode produksinya. Jadi untuk warna silvernya ada 2 jenis, ada silver twinkling dan silver aurora. Untuk tangki BBM ada di sebelah kanan, kapasitas 42 liter. Lalu untuk ban bagian belakang di sini menggunakan rem jenis cakram juga untuk yang tipe tertinggi ini. Jadi untuk tipe tertinggi ini sudah lengkap, remnya cakram semua baik depan maupun belakang. Kalau untuk suspensi belakang di sini menggunakan jenis semi independent. Nah, dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Wuling Convero S yang tipe L warna Aurora Silver. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan spoiler. Nah, untuk spoilernya ini modelnya model sewarna body. Kemudian untuk bagian tengahnya juga sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp, fungsinya sebagai lampu rem. Lanjut ke bagian kaca belakang. Kalau untuk kaca belakang masih polos standar. Ini sudah dilengkapi dengan wiper di bagian tengah. Lalu untuk bagian backdoor di bagian tengahnya ada logo Wuling berwarna merah. Untuk bagian bawahnya di sini ada list warna silver. Kemudian untuk lampu belakangnya desainnya seperti ini. Untuk lampu remnya menggunakan bohlam, lampu sen juga bohlam, dan lampu mundur juga sama menggunakan lampu jenis bohlam. Nah, ini untuk tailgate-nya menggunakan list warna silver. Kemudian untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi sudah sangat lengkap. Ini untuk kamera mundurnya.
Nah, lanjut ke bagian bawah. Untuk sebelah kiri di sini ada emblem Wuling berwarna chrome, serta untuk sebelah kanan terdapat emblem Convero S 1.5L. Lanjut lagi di bawahnya, di sini terdapat reflektor untuk bagian ujung, reflektornya model L. Kemudian ada over fender juga di bagian belakang. Serta untuk bagian bawah rear underguardnya warna silver. Kemudian untuk sensor parkir ada 1, kemudian 2, 3, 4. Sangat lengkap, total ada 4 buah sensor parkir di bagian belakang. Nah, untuk ban serepnya sendiri ada di bagian bawah. Untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Wuling Convero yang tipe L warna Aurora Silver ini. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini bisa kita lihat didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan di sini untuk bagian atas menggunakan bahan jenis plastik. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna silver. Untuk bagian tengah di sini ada aksen karbon warna coklat. Kemudian ini untuk pengaturan spion elektrik dilengkapi dengan fitur folding juga. Jadi kalau kita putar ke bagian ujung sini, ini otomatis spionnya akan melipat. Nah, jadi untuk fiturnya memang sudah sangat komplit. Nah, ini otomatis juga membuka. Lanjut ke bagian power window. Untuk power window sudah auto pada seat driver. Lalu untuk bagian belakang di sini ada window lock, pengunci jendela, ada laci penyimpanan kecil. Lalu untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch. Untuk bagian bawah di sini ada 2 buah cup bottle holder. Lalu di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Untuk dashboardnya di sini juga didominasi oleh warna hitam. Kita mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian depannya di sini ada kisi AC dengan les warna chrome. Kemudian untuk bagian bawahnya, nah di sini ada tombol untuk pembuka tangki BBM. Lalu sebelahnya ada tombol untuk sensor parkir. Di bawahnya ada laci penyimpanan dan di bagian ujung di sini ada tuas pembuka kap mesin. Untuk pedalnya berjumlah 3 buah. Lalu di sini ada slot kunci. Nah, kita lanjut ke bagian dalam. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya di sebelah kiri di sini ada indikator untuk RPM. Lalu untuk bagian tengah ada MID dan di sebelah kanan ada indikator speedometer. Untuk bagian setirnya sendiri di bagian tengah di sini ada logo Wuling berwarna chrome. Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Untuk sebelah kiri ada audio steering, ini pengaturan volume, ini untuk Bluetooth handsfree. Lalu ini ada pengganti channel. Nah, ini untuk indikator airbagnya. Lanjut untuk bagian bawah ada les warna silver. Serta untuk setirnya juga sudah dilapisi balutan kulit, jadi tampilannya lebih mewah. Kita lanjutkan ke tuas sebelah kiri ada tuas pengaturan wiper dan di sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu. Serta untuk posisi setirnya juga sudah bisa diatur. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Bisa diatur secara tilt steering. Meskipun harganya sangat terjangkau, tapi fiturnya sudah sangat lengkap. Untuk menguncinya kembali tinggal dorong ke atas. Kita lanjutkan ke bagian tengah. Nah, untuk bagian tengah di sini ada jam analog untuk memberikan kesan mewah. Lalu untuk bagian sampingnya ada kisi AC dengan les warna chrome. Untuk bagian bawah di sini head unitnya sudah menggunakan head unit model double din touchscreen. Ini dilengkapi dengan pengaturan secara manual juga. Nah, ini untuk bagian sebelah kiri ini ada pengaturan volume sekaligus tombol volume. Lalu di sebelah kanan di sini ada pengganti channel sekaligus tombol menu. Dan untuk sebelah sini ada pilihan media, lalu ini tombol hazard, ini ada slot untuk SD card, untuk kartu memori. Nah, jadi selain USB juga dilengkapi dengan SD card. Lalu untuk bagian bawahnya ini ada tombol Bluetooth handsfree untuk angkat tutup telepon, ini ada tombol home dan juga ini menu back. Lalu untuk pengaturan AC-nya, untuk sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan arah hembusan, kemudian ini ada pengaturan kecepatan kipas, ada tombol juga untuk air circulator. Kalau ini untuk pengaturan suhu sekaligus tombol menyalakan AC. Di bawahnya lagi untuk laci penyimpanan di sini ada 1 buah power outlet, lalu ada slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas. Di bagian tengahnya di sini ada laci penyimpanan terbuka. Kemudian kalau untuk transmisi, nah ini untuk transmisinya menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Untuk bagian belakangnya lagi di sini ada 2 buah cup bottle holder. Lalu untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch, ini sekaligus sebagai cover console box. Nah, ini untuk laci penyimpanannya dan untuk handremnya menggunakan model mekanik. Dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke bagian samping. Untuk sisi penumpang depan di sini juga sudah dilengkapi dengan airbag. Lalu untuk bagian depan di sini ada kisi AC dengan les warna chrome. Untuk bagian bawahnya terdapat glove box. Nah, untuk glove boxnya standar opening. Lanjut di bawahnya, kalau di bawah di sini ada perlengkapan. Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atas di sini ada assist grip motor track. Lalu untuk sun visor sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan cermin, ada covernya juga. Nah, ini untuk cerminnya, tapi belum ada lampu. Untuk lampu kabinnya di sini model standar. Lalu untuk spion tengah, nah di sini dilengkapi dengan fitur anti silau. Serta untuk sun visor sisi pengemudi di sini dilengkapi dengan cermin, ada covernya juga. Dan di bagian ujungnya ada card holder.
Untuk bagian samping di sini asis gripnya polos, untuk sabuk pengamannya juga model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Wuling Convero tipe L ini. Dari bagian dashboard kita lanjut ke bagian jok. Nah, ini untuk joknya sudah menggunakan cover bahan kulit warna hitam dengan aksen jahitan warna merah di bagian samping. Nah, ini untuk materialnya juga cukup tebal. Nah, ini untuk tampilan joknya seperti ini. Ini untuk pengaturannya ada pengaturan untuk tuas reclining atau pengaturan sandaran. Lalu untuk bagian depannya, nah ini sangat komplit karena sudah dilengkapi dengan tuas height adjuster atau pengaturan ketinggian jok, serta di bagian depan ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama. Dari baris pertama sekarang kita lanjut ke baris kedua. Seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya ini kurang lebih sama seperti pintu utama, didominasi oleh warna hitam. Kemudian untuk material yang digunakan, bagian atas menggunakan bahan plastik. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya juga sama warna silver. Bagian tengahnya ada aksen cover berwarna coklat, kemudian ada laci penyimpanan, dan untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch. Untuk bagian bawah di sini ada dua buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Nah, kita masuk ke bagian dalam. Untuk bagian tengah ini sudah dilengkapi dengan AC double blower, jadi memang sudah sangat komplit. Untuk bagian sampingnya juga sudah dilengkapi dengan asis grip model retract. Di bagian tengah ada lampu kabin. Dan untuk jok baris keduanya ini kapasitasnya memang hanya untuk 2 penumpang karena jok baris keduanya ini modelnya model captain seat. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk posisi duduknya sangat memadai. Ini joknya juga masih bisa sliding, jadi masih bisa kita majukan lagi. Ini kalau maju paling maksimal segini. Nah, ini untuk lututnya masih aman. Kemudian untuk mundurnya juga masih jauh, jadi kita bisa mengatur posisi duduk senyaman mungkin. Ini kalau untuk lebarnya tentu saja tidak ada masalah karena hanya kapasitas 2 penumpang. Ini kalau dimuati 2 orang sangat longgar. Kemudian untuk bagian sampingnya juga ada armrest. Nah, ini untuk armrestnya bisa ada naik turun. Selain itu juga ada pengaitnya. Nah, ini kanan kiri sudah dilengkapi dengan armrest. Kemudian untuk fitur fungsional di belakang sini, di sini ada laci penyimpanan, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan majalah. Lalu untuk bagian tengah di sini dilengkapi dengan satu buah slot USB, bisa digunakan sebagai tempat cas. Dan untuk sebelah kiri juga sama, di sini dilengkapi dengan laci penyimpanan, sangat lengkap. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Wuling Convero yang tipe L ini. Dari baris kedua sekarang kita lanjut menuju ke baris ketiga. Nah, ini untuk baris ketiganya. Ini kapasitasnya bisa digunakan untuk 3 penumpang, tapi dilengkapi dengan 2 buah headrest. Tapi sebenarnya idealnya memang hanya untuk 2 orang, karena kalau untuk 2 orang ini kapasitasnya masih sangat longgar. Nah, kalau untuk fitur fungsionalnya di bagian samping di sini dilengkapi dengan laci penyimpanan. Lalu untuk bagian atasnya juga sudah dilengkapi dengan asis grip model retract. Untuk sebelah kiri juga sama, ada asis grip model retract. Lalu untuk bagian bawahnya ada laci penyimpanan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Wuling Convero. Kalau untuk masalah kapasitas tempat duduknya bisa kita lihat tadi sangat longgar. Nah, kita lanjutkan ke bagian bagasi. Untuk bagasinya di sini untuk knopnya sudah muter elektrik, kalau bukaannya masih manual. Nah, ini untuk laci penyimpanannya sangat longgar. Ini kalau digunakan untuk galon mungkin bisa sekitar 4 galon. Ini bisa digunakan untuk memuat banyak koper juga. Nah, ini untuk floor clearance-nya juga tidak terlalu tinggi, jadi kalau kita mengangkut muatan tidak perlu angkat terlalu tinggi, aksesnya cukup mudah. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Wuling Convero S yang tipe L ini. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjut kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Nah, untuk mesin yang digunakan pada mobil Wuling Convero ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Jadi kalau mobil Wuling ini ada kembaran Convero, yaitu namanya mobil Wuling Formo. Kalau mobil Wuling Formo mesinnya mesin 1200, itu khusus untuk mobil niaga. Kalau ini mobil penumpang menggunakan mesin 1500 cc. Nah, di sini kita buka bagian kap mesin terlebih dahulu. Nah, di sini kita pasang penyangganya. Sebentar, untuk materialnya juga cukup berkualitas. Ini cukup berat. Di sini untuk bagian bawah kap mesin bisa kita lihat sudah sangat rapi, dicat warna bodi, kemudian dilengkapi dengan peredam juga. Nah, kembali ke masalah mesin. Untuk mesin yang digunakan max powernya cukup tinggi, jadi mampu menghasilkan tenaga di angka 107 HP pada 5800 rpm, dan torsi maksimalnya juga cukup tinggi di angka 142 Nm pada rpm 3800 sampai 4000 rpm. Kalau untuk fitur keselamatan sudah sangat lengkap karena yang tipe L ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD juga. Kalau yang tipe di bawahnya tipe C dan tipe standar belum dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Wuling Convero S yang tipe LX Plus warna Aurora Silver terbaru tahun 2022.
Oh ya, sebagai catatan untuk masalah transmisi, untuk mobil Wuling Convero ini hanya tersedia dalam transmisi manual. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk reviewnya. Semoga video ini bisa bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Convero. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Convero semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Ninjil Mobil, ia akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.